Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Surat ke-70, surat Al-Ma'arij atau tangga-tangga. Bentuk jamak dari mi'rajun. Mi'raj adalah alat untuk naik, tapi juga bisa alat untuk turun kalau tujuan kita ke bawah. Tapi akhirnya sama saja. Kalau naik berarti capek dulu, baru kemudian turun. Kalau turun ringan dulu, nantinya capek. Dulu ada legenda pada saat Sikabayan manggih tanyakan, seri-ceri. Kalau kita menemukan kesulitan, biasanya tidak pernah tertawa. Tapi aneh Sikabayan yang tidak ada kuburnya, yang tidak jelas adresnya, kata orang dia tertawa ketika harus mendaki atau mendapatkan tanjakan. Apapun bentuk legenda itu, mari kita fahami dari mulai ayat pertama sampai ayat keempat. Sa'ala bisa bermakna meminta, tapi juga bisa bermakna berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Kata Allah, apabila hamba-hambaku meminta kepadaku atau berdoa kepadaku, jelaskan aku dekat, bahkan sangat dekat. Digambarkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Sejauh-jauhnya urat leher, ya masih nempel di badan kita. Nah kata Allah, aku lebih dekat daripada itu. Sedekat apa? Ana inda dhanni abdi. Kata Allah, aku tergantung persepsi hamba-hambaku. Kalau dia menganggapku dekat, aku lebih dekat. Tapi kalau dia menganggapku jauh, aku lebih jauh. Dan inilah sebuah kondisi yang disebut oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu penjelasannya. Penjelasan dari sa'ala dalam ayat tadi, Allah akan mengijabah. Allah akan mengabulkan atau mengabulkan permintaan doa hamba-hambaku apabila dia berdoa. Tidak ada yang tidak jelas dari ayat ini. Ketika Allah mengatakan, aku dekat, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Cuma syaratnya satu.
Syarat berdoa kepada Allah, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini agak sulit ini. Menanamkan sebuah keyakinan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, pertama Allah sangat dekat sehingga tidak perlu berteriak-teriak. Cukup berdoa secara khufyah, khifah. Artinya apa? Berdoa secara perlahan-lahan, seolah-olah hanya kita yang dengar. Nah, ketika Allah mengatakan wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari yang setengah hati. Kita berdoa tapi kita bertanya, kira-kira Allah mengabulkan enggak? Jangan bertanya seperti itu. Yakin bahwa permintaan kita dikabulkan. Itu inti doa itu di sana. Nah, kalau sekarang kita melihat, saya kira kita berdoa untuk yang terbaik bagi bangsa ini. Tapi Allah belum juga mengabulkan. Bangsa ini masih tetap dirundung duka, dirundung kesulitan, dirundung ujian. Padahal kita berdoa, entah mungkin karena belum serempak doanya, ya. Doanya belum kompak. Kalau kita minta kepada Allah, ya Allah selamatkan negeri ini, Allah pasti akan menyelamatkan. Cuma barangkali kita masih ingat seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau seorang ulama pada masa sebelum Nabi Isa. Beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Ibrahim bin Adham, kenapa doa kita tidak pernah didengar oleh Allah? Beliau mengatakan, matat qulubukum min asyrati asya'a. Kalbu kalian sudah mati dari 10 masalah, 10 perkara. Pertama kata beliau, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengakui Allah sebagai Rabb kalian, bahkan kalian mengenal dan tahu siapa Allah, tapi kalian tidak pernah memberikan haknya. Satu hak Allah itu, beribadahlah secara total. Itu yang diminta oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ya, hanya itu. Tapi untuk yang satu ini saja kita belum total beribadahnya, belum. Baru sebagian yang kita anggap ringan kita lakukan, yang kita anggap berat kita tinggalkan. Pantas kalau Ibrahim bin Adham mengatakan araftumullah walam tu'addu haqqah. Yang kedua kata beliau, qara'tum kitab Allah walam ta'malu bih. Kalian baca Al-Quran, kalian pada saat itu mungkin belum turun Al-Quran, tapi kitabullah sudah turun. Qara'tum kitaballah walam ta'malu bihi. Boleh jadi pada masa lalu pun orang hanya membaca. Jarang yang memahami, menghayati, mendalami, tadabbur terhadap Al-Quran. Ya persis sekarang lah. Kita baru sampai kepada upaya agar rakyat, agar masyarakat, agar umat Islam mau membaca. Kalau membacanya saja sudah sulit, apalagi mentadaburi. Sekalipun punya nilai dari bacaannya saja, tapi kan akan lebih sempurna sesuai dengan perintah warattilil Qur'ana.
lenyepan. Nah, kata Ibrahim, qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih. Apalagi untuk sampai kepada pembuktian Al-Quran secara total. Sedangkan yang ketiga, idda'aitum hubbar rasul. Kalian mengaku mendakwakan diri cinta kepada Rasul. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad. Isi pohon saha Rasul orang. Jadi ketika beliau mengatakan idda'aitum hubbar rasul wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Tapi kalian tinggalkan jejak-jejaknya, tinggalkan juga sunnah-sunnahnya. Banyak dari kita yang mengaku muslim, tapi ketika harus membuktikan totalitas keislaman, seperti hanya Nabi memberikan contoh, masih banyak kekurangan kita. Sementara umur kita semakin apa? Semakin sedikit. Kesempatan kita untuk membuktikan totalitas sunnah Rasul semakin sedikit. Sementara amal kita juga sedikit. Kermah eker amal dengan saeutik, kesempatan untuk menebus dan menambal kekurangan pun tinggal sedikit. Kita berpacu dengan waktu. Jangan pernah berpikir syarat mati itu harus tua, enggak. Wali kota Bandung baru usia 48 meninggal. Jadi tidak ada tentukan meninggal itu oleh usia lanjut. Jadi karena itu ketika kita mengakui bahwa Rasul adalah panutan kita, berusaha untuk mengikuti jejak langkah panutan. Panutan kita berhadapan dengan berbagai ujian, beliau hadapi. Tapi ketika kita berhadapan dengan ujian, mangsar, tahu mangsar mingsir? Talangke, sieun teu yakin. Yang keempat, wadda'aitu ma'adawata iblis. Kalian menyatakan bermusuhan dengan setan. Wa walaitumuhu. Tapi kalian jadikan setan sebagai pemimpin. Jadi hidup ini di bawah garis komando Allah atau di bawah garis komando setan. Cuma itu pilihannya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Seorang tidak akan melakukan perzinahan ketika imannya ada. Seseorang tidak akan melakukan pencurian ketika imannya ada. Terjadinya dua hal tersebut karena pada saat yang sama iman yang khoslatani la tajtami'ani fi qalbi mu'minin abada. Dua sifat yang tidak pernah akan menyatu dalam qalbu seorang mukmin. As-sukhu. Pertama, as-sukhu. Wal iman. Suhu itu mendip, pelit, korep, kedekut, hesemere. Ketika sifat itu datang, iman sudi aing cek iman. Sudi ngahaji jeung sia. Tapi sebaliknya ketika iman yang masuk, ini ngacir nih, sifat medit ini ngacir.
Maka itu kata Ibrahim bin Adham, kalian mengaku setan sebagai musuh, tapi kepemimpinannya lebih banyak kalian patuhi. Keinginannya lebih banyak kalian ikuti. Itulah yang keempat. Yang kelima, idda'aitum annal mauta haqqun. Kalian mengaku bahwa mati adalah hak dan itu pasti. Walam tasta'idulah. Tapi kalian kadang-kadang tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kematian itu menyakitkan bagi yang tidak punya bekal. Kematian itu dirindukan bagi orang yang punya bekal. Jalma anu bager mah hayang buru-buru maut. Jalma hayang gancang maut bager we. Lamun menguakar maut bangor we. Sok buktikan. Tetapi harus dicatat bahwa ketika kita melakukan ketidakbaikan, boleh jadi adalah istidraj. Istidraj itu dari kata daroja itu berputar. Aku biarkan dia berikan kesempatan. Apakah dia mau memperbaiki kesalahannya? Kalau tidak ya turiha finnar, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Kalau dia perbaiki, ada pertimbangan lain. Kematian yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan kematian pula yang akan menentukan khafidatur rafi'ah. Apakah kita nanti terpuruk atau kita terangkat sebagai orang terhormat? Selanjutnya kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum Allah akatum rizqallah walam tashkuru lahu. Kalian makan rizki dari Allah tapi jarang kalian bersyukur kepada Allah. Seakan-akan rizki ini adalah hasil kepintaran kita, bukan. Lau kanatil arzaku tajri alal hijah halakna idza min jahlihinnal bahaim. Andai kata rizki ditentukan oleh kepintaran, maka yang paling celaka adalah binatang. Mereka bodoh. Mereka tidak pintar. Tapi ada binatang-binatang yang punya kecerdasan. Tetapi secara umum kata bahasa tadi, ketika kita sodorkan dua, satu berlian, satu rumput, yang akan diambil oleh binatang, rumput atau berlian? Rumput. Kenapa? Karena memang dia tidak punya akal. Maka itu kata Ibrahim bin Adham, akatum rizqallah walam tashkuru lahu. Hidup kalian dibiayai oleh rizki dari Allah. Karena itu yang nama rizki terbatas. Yang namanya rizki itu terbatas. Hanya yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, itu rezeki. Di luar itu mah hanya pemanis saja, pangrame wungkul. Si anu banyak kekayaannya, si anu banyak usahanya. Kekayaan dan usaha apapun itu pangrame. Hakikat yang kita butuhkan, apa yang ingin kita makan, apa yang akan kita pakai. Yang kita pakai pun hanya selembar kain, baju dan celana. Yang kita makan pun tidak lebih dari satu piring. Kemudian yang kita sedekahkan kadang-kadang kita lupa. Tidak pernah terfikir oleh kita ketika kita makan sesuatu atau kita memakai sesuatu,
kita sedekahkan dalam jumlah yang sama. Pernah? Enggak pernah. Jang dahar mah segala diaya-aya, kenjang pakaian pang alus-alusnya, tapi jang sedekah pang leutik-leutikna. Kata Nabi, ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdoita. Harus seimbang tuh. Baru itu disebut mensyukuri rizki. Selebihnya dari kebutuhan tadi sudah mau kemana? Ketika kita mati juga kita tinggalkan. Rocet ahli waris perebut. Kata Nabi, al-wailu kullal wail liman taraka iyalahu bil khair wa qadima rabbahu bisyarr. Paling celaka adalah orang yang untuk ahli warisnya menyiapkan segala kebutuhannya, tapi dia menghadap kepada Allah tanpa membawa amal apa-apa. Jadi karena itu, iddaitum annal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Selanjutnya, iddaitum annal jannata haqqun walam ta'malulaha walam tasta'iddulah. Kalian mengakui, menginginkan adanya kehidupan surga sebagai balasan dari amal kita. Belum tentu. Jangan pernah berpikir karena amal kita Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Belum tentu. Tapi perintah Allah untuk beramal, ya, Dia memerintahkan kepada kita, i'malu ala makanatikum, i'malu ala makanatikum. Tetapi adalah anugerah dan rahmat Allah yang akan mengantarkan kita masuk surga, dan murka Allah yang akan mengantarkan kita masuk neraka. Karena itu yang harus kita cari adalah ridho. Kalau Allah sudah ridho, jangankan Allah. Ali bin Abi Thalib saja mengatakan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna ainas sukhti tubdil masawi. Sudut pandang yang disertai cinta itu menutup segala keburukan, tapi sudut pandang yang disertai kebencian membuka segala kekurangan. Jadi karena itu ketika kita mencintai, cintailah seadanya saja. Ketika kita membenci pun, membencilah seadanya saja. Nah, kata Ibrahim Adam, kalian menghendaki surga tapi tidak pernah mempersiapkan diri untuk punya tiket masuk surga. So, di sana ada penjaga yang akan bertanya, bahkan menyambut kalau kita masuk surga. Tibetum fadkhuluha khalidi. Pilihan kalian sudah benar, silakan masuk. Tapi sebaliknya ketika kata Ibrahim Adam selanjutnya, idda'aitum annan naru haqqun. Kalian mengakui, merasa takut bahwa neraka adalah juga pasti. Walam tantahu minadz dzunub. Tapi kalian tidak pernah berhenti dari perbuatan dosa. Yang kesembilan, istaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Kalian sibuk mengurus keburukan orang, tapi lupa keburukan sendiri. Orang tolol adalah orang yang tertawa ketika melihat kekurangan orang. Orang bijak adalah orang yang menangis ketika sadar ada kesalahan dalam dirinya. Silakan. Mau masuk kategori tolol atau mau masuk kategori bijaksana. Yang pasti sibuk dengan aib orang lain,
Itu kata Ibrahim bin Adham. Dan yang terakhir, wa tadfanuna mautakum wa lam ta'tabiru biha. Kalian sering menguburkan jenazah tapi tidak pernah jadi pelajaran. Sekedar menguburkan, sekedar menyelesaikan kewajiban, selesai. Pernahkah jadi pelajaran bahwa itu seharusnya adalah nasihat terbaik? Kalau orang sudah tidak bisa dinasihati dengan kematian, nggak akan ada nasihat yang bisa masuk. Dibejaan bakal maut, alah ada akhirat lagi eueuh. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Inilah salah satu bentuk kenapa doa-doa kita selama ini seakan-akan tidak didengar, atau mungkin belum didengar oleh Allah, atau kita mintanya tidak yakin. Nah, pada ayat ini sa'ala sa'ilun,